Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sigap menghadapi krisis pangan. Krisis pangan dunia merupakan ancaman dan momok bagi semua negara, termasuk Indonesia. Lembaga Moneter Dunia IMF memprediksi harga pangan terus melambung sejak pajeblok COVID-19 berlangsung. Keadaan makin runyam akibat dampak perubahan iklim serta perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Bahkan 42 dari 60 negara terancam bangkrut akibat krisis. PBB mencatat kenaikan harga pangan pada 2021 meningkat 33%. Harga pupuk melonjak lebih dari 50%. Jumlah manusia terdampak krisis pangan meroket selama 2 tahun terakhir dari 135 juta sebelum pandemi menjadi 276 juta di tahun ini. Bahkan, menurut PBB, wabah kelaparan sudah menyebar ke berbagai belahan dunia atau meningkat 500% sejak 2016. Itu mengapa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajaran kabinetnya, BUMN, pemerintah daerah, hingga pihak swasta bersiap menghadapi krisis pangan yang amat mungkin tidak dapat terhindarkan. Semua negara harus bersiap menghadapi krisis pangan, termasuk Indonesia. Produktivitas pangan terus ditingkatkan, distribusi hingga harga pangan harus terkendali dengan baik. Celakanya, kerawanan pangan sudah terjadi di berbagai daerah. Saat ini, masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung, mulai menjerit akibat kenaikan berbagai bahan pangan di tingkat konsumen. Tidak hanya beras, aneka cabai, bawang, beragam sayuran hingga sumber protein lainnya mengalami kenaikan harga signifikan sejak Ramadan hingga pada pekan 4 Juni 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak cepat. Terlebih, Provinsi Lampung memiliki peranan penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan Indonesia, khususnya untuk masyarakat Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah 15 kabupaten kota harus sedini mungkin melakukan langkah nyata sebagai antisipasi menghadapi krisis pangan global. Paradigma kebijakan pangan harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan agar tidak bergantung pada negara atau daerah lain. Persoalannya dalam urusan pangan, Indonesia masih bergantung pada negara lain. Sebut saja, untuk memenuhi kebutuhan bahan dasar pembuat roti dan mie, Indonesia masih mengandalkan impor gandum dari negara lain dengan harga mahal. Bila kebergantungan itu terus-menerus terjadi, bahkan dibiarkan tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil langkah inisiatif dan alternatif yang nyata untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat tanpa perlu lagi mengimpor. Tentunya dengan memproduksi sendiri kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kemandirian pangan jangan sebatas jargon, apalagi sekadar program seremonial atau bahkan hanya program di atas kertas. Agar tidak melulu bergantung pada beras, misalnya, pemerintah Provinsi Lampung bisa meningkatkan produksi sumber pangan alternatif seperti singkong, jagung, ubi jalar, talas, bahkan sorghum sebagai alternatif makanan pokok bagi masyarakat. Sebagai penunjang ketahanan pangan pun, pemerintah tahun ini telah menggelontorkan anggaran 92,3 triliun rupiah terkait dengan peningkatan produktivitas pangan nasional. Sayangnya, anggaran demikian besar itu belum memberi dampak signifikan dalam menunjang kemandirian pangan. Pemerintah daerah perlu mengoreksi berbagai kebijakan ketahanan pangan sebelumnya. Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan anggaran untuk ketahanan pangan dalam beberapa waktu terakhir
angkanya sudah menembus ratusan triliun rupiah. Namun, anggaran super jumbo itu seolah tidak berbekas. Jika dipergunakan untuk riset dan pengembangan pangan alternatif, tidak mustahil saat ini kita sudah memiliki produk pangan alternatif guna mengatasi krisis pangan. Oke, Bang Aguh, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat isu soal pangan ya, dengan tagline sigap menghadapi krisis pangan. Karena itulah yang tengah dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, terutama ibu-ibu yang biasa ke pasar. Betul sekali. Sepertinya tahun 2022 lumayan menjadi tantangan ya untuk semuanya bagi para ibu-ibu, usaha kuliner dan semuanya, karena biasanya kalau harga pangan sudah terdampak, ini juga akan menjadi efek domino kepada sosial, ekonomi, kesejahteraan, semuanya pasti akan berdampak. Nah, sebenarnya asal-muasalnya Bang, ini kita mulai merasakan adanya krisis harga pangan terutama juga ya, itu mulai sejak kapan sih Bang? Ya, sebenarnya krisis pangan yang terjadi di Provinsi Lampung ini itu juga terjadi di hampir seluruh Indonesia, hampir di seluruh daerah di Indonesia, bahkan dunia. Jadi ini fenomena global. Nah, kapan krisis ini mulai terjadi? Itu sebenarnya sudah terjadi ketika pandemi COVID-19 berlangsung ya, 2020-2021. Bahkan Lembaga Moneter Dunia, IMF, itu memprediksi krisis pangan atau kenaikan harga pangan itu akan terus terjadi. Yang sudah terjadi sejak pandemi itu akan terus terjadi pasca pandemi ya. Kemudian PBB juga, lembaga pangan dunia, itu mendata ya kenaikan harga pangan di seluruh dunia. Pupuk itu naik hampir 50% selama pandemi ya. Kalau pupuk sudah naik itu pasti Berdampak harga komoditas pertanian, pangan itu pasti akan naik ya. Selama pandemi itu naik sekitar 33%. Artinya apa? Hampir sepertiga harga pangan itu naik. Nah, dampak buruknya yang sebenarnya yang harus kita waspadai ya. PBB juga mencatat bahwa jumlah penduduk kelaparan di dunia saat ini tuh lonjakannya luar biasa. Dari 135 juta itu menjadi 276 juta orang itu sudah mengalami kelaparan. Waduh, ini kenaikannya cukup signifikan sekali dan tentunya kita juga patut antisipasi dengan dampak yang akan mungkin kita harus siap hadapi ke depannya Bang. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita kali ini. Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.